Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Pemirsa Radio Siba yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Kultum Ramadan kita akan membahas terkait tema puasa dalam membentuk kesalehan sosial. Namun sebelum jauh kita membahas itu, kita perlu dulu tahu tentang hakikat puasa dan syarat rukunnya. Yang pertama, kita harus memahami dalil Al-Quran bahwasanya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Perintah ini jelas bagi orang-orang yang beriman, dan di akhir ayat supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya puasa ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, supaya kita terdidik dan kelak kita bisa termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Kita harus tahu dulu bahwa makna puasa adalah menahan, yang diambil dari bahasa Arab saum. Yang ditahan apa? Yang ditahan adalah apa saja yang membatalkan puasa, baik makan, minum maupun berhubungan badan. Kemudian kita melanjut lagi terkait dengan syarat wajib puasa. Jadi puasa ini juga ada syarat wajib dan syarat rukun sebagaimana ibadah yang lainnya. Syarat wajibnya yang jelas pertama ialah harus Islam. Tidak boleh orang puasa dulu baru Islam, tapi orang Islam dulu baru diwajibkan berpuasa. Yang kedua ialah baligh. Baligh ini kalau perempuan maupun laki-laki minimal usia 9 tahun Hijriah. Atau kalau laki-laki sudah mengeluarkan sperma atau perempuan juga, atau kalau perempuan sudah haid. Kalau belum hal itu maka dilihat dari usianya maksimal 15 tahun. Kalau belum ada ciri-ciri yang tadi dan usianya sudah 15, otomatis dikategorikan baligh berdasarkan usia. Kemudian ialah harus berakal. Meskipun Islam, meskipun baligh, kalau tidak berakal, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan yang keempat ialah harus mampu menjalankan puasa. Jadi orang sakit yang tidak memungkinkan untuk puasa, misalkan orang sakit parah, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau ada kesempatan sembuh, dia wajib mengqadha di lain hari, mengganti puasanya di lain hari. Jikalau tidak mampu sembuh atau seumur hidup sakit terus, maka orang tersebut harus membayar fidyah dengan hitungan 1 hari puasa yang ditinggal, ia harus membayar 1 mud makan untuk fakir miskin seukuran 6,7 on kalau zaman sekarang. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bagian rukun puasa. Yang pertama harus ada niat. Baik puasa, sholat, apapun itu harus ada niat. Innamal a'malu binniyah. Dan niat ini harus malam hari, pemirsa, bukan siang hari ya. Jadi niat puasa Ramadan ini waktunya dari setelah maghrib atau setelah berbuka sampai sebelum subuh. Boleh niat di antara waktu itu. Kemudian yang kedua ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti tadi yang sudah kita sebut, seperti halnya makan, minum, dan berhubungan badan seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah orang yang berpuasa itu sendiri sebagai rukunnya.
Kita kalau sudah mampu menjalankan hal-hal yang wajib dalam puasa, secara fikih sudah sah. Tapi alangkah baiknya kita kalau mampu menjalankan kesunahan dalam bulan puasa. Apalagi nanti kaitannya dengan yang namanya kesalehan sosial. Yang pertama, sunah-sunah dalam puasa ialah mengakhirkan sahur. Paling tidak supaya kita mendapat kesunahan sahur ialah kita sahur setelah tengah malam sampai sebelum subuh itu mendapat kesunahan. Jadi orang sahur jam 8 malam boleh tapi tidak mendapat kesunahan. Yang berikutnya ialah kita harus mengawalkan berbuka puasa. Jangan nunda-nunda lagi, kalau sudah maghrib langsung berbuka puasa. Dan disunahkan lagi dengan kurma jikalau ada. Kalau tidak ada bagaimana? Boleh berbuka puasa dengan yang lainnya yang dipunya. Yang penting sesuatu yang halal dan baik. Bahkan dengan air pun sudah cukup. Kemudian doa setelah berbuka puasa. Memperbanyak ibadah di bulan puasa juga menjadi kesunahan berikutnya. Terlebih lagi nanti yang sunah-sunah lebih utama adalah menjaga lisan dari perkataan keji dan mungkar, dari kemaksiatan, dari menggunjing orang lain, dari adu domba, dari mengumpat dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan keji tersebut harus dihindari ketika kita berpuasa terlebih, supaya puasa kita semakin berkualitas dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih kita bisa menjadi pribadi dengan sosial yang baik. Yang berikutnya ialah kita juga harus menjaga anggota tubuh dari maksiat. Kemudian berbanyak sedekahlah kita di bulan puasa untuk menambah kualitas puasa kita. Banyak membaca Al-Quran baik siang ataupun malam, supaya kita semakin dekat dengan Allah, semakin iman dan takwa. Kemudian kita juga menghindari makanan yang subhat. Jadi bukan hanya makanan haram saja yang kita hindari. Yang sudah jelas haram pasti kita hindari. Yang subhat, yang masih meragukan juga diupayakan kita hindari, terlebih di bulan puasa ini. Kemudian ialah kita perbanyak iktikaf, berdiam diri masjid, sholat sunnah di masjid, baca Quran, zikrullah, lebih-lebih di 10 hari terakhir sembari kita meraih Lailatul Qadar. Tidak lengkap rasanya jikalau kita membahas puasa tanpa membahas yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa yang pertama ialah ketika seseorang memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Apa itu rongga terbuka? Mulut, hidung, telinga, dan jalan depan, jalan belakang, kelamin depan, kelamin belakang. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam mulut mencapai tenggorokan, makhraj huruf H, itu membatalkan puasa. Jadi ketika ada orang berkemur, dikeluarkan lagi tidak membatalkan puasa. Kecuali air kemurnya ditelan, itu membatalkan puasa ketika di waktu berpuasa. Oleh karenanya orang-orang kalau ada yang menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Yang penting satu, ludahnya sendiri, yang kedua belum keluar dari tempatnya, yang ketiga tidak tercampur dengan apapun, misalkan darah. Kemudian yang berikutnya ialah hidung ya. Kalau hidung ini memasukkan sesuatu ke hidung ini, kalau kita sekedar membersihkan di luar saja tidak membatalkan. Seperti amit sewu, kalau orang membersihkan upil itu ya, itu tidak membatalkan puasa, kecuali memakai katembat atau memakai kuku yang panjang sehingga mencapai daerah yang sekiranya kalau kena sesuatu pedes, seperti halnya kita tersendak, itu membatalkan puasa. Kalau hanya di pinggiran di luar saja tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah telinga. Telinga begitu juga. Kalau orang telinganya gatel sedang berpuasa umpamanya, itu boleh dibersihkan atau apa, tapi dengan jari sendiri dan tanpa kuku yang panjang. Tidak boleh memakai katembat. Kalau memakai katembat bisa membatalkan puasa. Oleh karenanya kayak mata misalkan, orang sakit mata di saat berpuasa itu boleh dia mengobati dengan tetes mata, karena
hal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian jalan depan, jalan belakang, sabilan ini maksudnya adalah ketika misalkan ada seseorang yang membersihkan diri, bercebok misalkan, itu maka harus lebih hati-hati. Dalam artian harus menggunakan punggung jarinya saja, jangan sampai terlalu dalam, karena hal itu dapat membatalkan puasa. Kemudian hal ini yang berikutnya ialah yang biasanya sering jadi perbincangan terkait dengan memasukkan atau menyuntikkan sesuatu ke dalam anggota tubuh yang tidak terbuka. Contoh, ada orang sakit, dia lemes, tidak mampu makan, maka dikasih infus. Bagaimana hukum infus ketika orang berpuasa? Ternyata membatalkan. Kenapa? Karena infus ini dihukumi sebagaimana dengan makan dan minum. Orang kalau diinfus biasanya segar bugar, bisa bertahan karena di situ ada kandungan yang dapat mengganti asupan makan dan minum. Tapi bagaimana kalau hal yang disuntikkan itu adalah obat? Misalkan ada orang yang sakit gatal, disuntik, itu tidak membatalkan puasa kalau isinya hanya obat, bukan hal-hal yang seperti infus tadi, mengganti makan dan minum. Kemudian yang ketiga yang membatal puasa ialah muntah dengan sengaja. Jadi kalau ada orang muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah bersetubuh dengan sengaja, berhubungan badan. Kemudian yang kelima adalah bermasturbasi dengan dirinya sendiri atau orang lain secara sengaja. Yang keenam, haid. Kemudian yang ketujuh, melahirkan. Yang kedelapan, nifas. Hal ini meskipun berbuka puasanya kurang 10 menit, 1 menit, kalau ada orang haid, melahirkan atau nifas, maka puasanya menjadi batal. Tapi pemirsa tenang saja, nggak usah khawatir, yang perempuan terutama tetap mendapat ganjaran pahala dari puasa. Kemudian murtad, dan yang terakhir yang 10 ialah hilang akal. Hilang akal ini bila gila, contohnya gila yang pertama. Gila ini baik disengaja maupun tidak, maka tetap membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah mabuk dan pingsan. Jikalau disengaja, maka batal puasanya meskipun sebentar. Tetapi kalau mabuk atau pingsannya tidak sengaja, maka tidak batal selama mabuk atau pingsannya tidak terjadi seharian penuh. Misal ada orang habis sahur, kemudian orang tersebut pingsan, bangun-bangun ada beduk zuhur, duk 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 duk. Orang itu bangun, setelah azan selesai pingsan lagi, dia bangun tiba-tiba sudah maghrib, maka puasanya sah seperti itu, karena dia ada waktu menjumpai siang meskipun sebentar. Baiklah, setelah itu kita akan membahas lagi terkait yang namanya level-level puasa ya menurut Imam Al-Ghazali. Jadi puasa ini ada tingkatan-tingkatannya juga. Yang pertama apa? Yang pertama ialah puasanya umum, shaumul puasa yang kelas dasar, yaitu puasa orang awam yang hanya mampu menahan pembatal puasa tadi, makan, minum, berhubungan badan. Oleh karenanya puasa ini puasa dasar kelas 1, puasa umum. Mungkin kita sering mendengar, pemirsa Swiba juga mungkin pernah mendengar bahwasanya oh itu si A, si B, Bapak itu, Pak Haji itu oknum ya, itu ibadahnya rajin, puasanya wajib dijalani, sholatnya awal waktu, berjamaah lagi, tapi kok sama tetangga kurang baik, hubungan sosialnya kurang baik, ibadah ritualnya baik. Itu ada kemungkinan besar orang tersebut hanya mampu menjalankan puasa yang tingkat 1. Jadi dia hanya mampu menahan pembatal puasa secara fikih saja, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Makanya ada puasa yang tingkatan kedua, yaitu saumul khusus, puasa tingkat menengah ini. Puasanya orang soleh, selain mampu menahan pembatal puasa, makan, minum,
berhubungan badan. Orang sholat tersebut sudah mampu menahan seluruh anggota tubuh dari kemaksiatan dan dosa. Selain hal tadi berarti seperti halnya lisannya dijaga, tidak menyakiti orang lain, tidak mengumpat, dan tidak berkata keji dan mungkar. Begitu juga anggota tubuh lainnya tidak digunakan untuk menyakiti sesama. Sesama ini bisa jadi sesama manusia atau bahkan hewan atau bahkan alam, seperti itu. Ada lagi yang tingkatan tertinggi yang ketiga, yaitu saumul huwasul huwas, hususul husus, yaitu puasa yang paling tinggi, yang biasanya mampu dilaksanakan oleh para nabi rasul dan para aulia. Puasa ini selain mampu menahan pembatal puasa, mampu menjaga anggota badan dari kemaksiatan, juga mampu hati dan pikirannya fokus kepada Allah. Jadi tidak ada keinginan duniawi. Ini adalah puasa yang paling tertinggi. Meskipun kita mungkin susah untuk menggapai yang nomor 3, paling tidak kita bisa menggapai puasa yang nomor 2, yaitu yang puasanya orang soleh. Selain kita mampu menahan dari pembatal puasa tadi, anggota badan kita, lisan, dan lain sebagainya kita jaga dari maksiat, sehingga kita bisa meningkat iman dan takwanya, puasa kita bisa menjadi lebih berkualitas. Oleh karenanya, ketika seseorang itu kepribadiannya baik, harusnya dia secara sosial baik. Hubungan vertikal kepada Allah kita baik, maka hubungan horizontal kepada manusia harusnya juga menjadi baik. Di Al-Asr itu disebutkan kan, orang-orang itu merugi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Iman dulu baru beramal soleh. Kita hubungan dengan Allah, iman kita kepada Allah kita kuatkan, kita luruskan, kita istiqomahkan, baru kita mampu beramal soleh, berbuat baik kepada keluarga, saudara, tetangga, dan sesama makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian puasa ini banyak manfaatnya sebenarnya. Selain dari manfaat pribadi, meningkatkan iman dan takwa, mendapatkan pahala, menggugurkan dosa, meningkatkan kesehatan juga. Dan yang sesuai dengan pembahasan kali ini ialah meningkatkan kepedulian sosial ya. Ada beberapa hasil penelitian yang saya kutip terkait dengan hubungan puasa dan kesalehan sosial ya. Ini dari artikel ilmiah, bisa di cross check. Yang pertama dari penelitian Athaillah Islami tahun 2021 menyebutkan bahwasanya puasa ini dapat meningkatkan kepekaan sosial. Kemudian dari penelitian Utomo tahun 2024 ini menyebutkan bahwa puasa dapat meningkatkan kerjasama, relasi sosial seperti berbagi takjil, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Penelitian yang ketiga dari Setianingsih tahun 2024 di artikelnya juga menyebutkan bahwa puasa ini ternyata dapat mempererat hubungan horizontal, hubungan sesama manusia, karena di bulan Ramadan ini dapat menjadi kunci bagi pembentukan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadaban. Yang satu lagi penelitian dari Roshid tahun 2024, ternyata puasa ini dapat meningkatkan kehati-hatian dan dapat berimplikasi pada kerukunan dan kesejahteraan umat. Oleh karenanya puasa ini harusnya bisa menjadi momentum terbaik kita. Jadi madrasah kita selama sebulan, proses kita belajar, kita memperbaiki diri sehingga kita secara personal menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, menjadi pribadi yang soleh, yang baik. Secara sosial kita juga soleh, baik terhadap keluarga, saudara, tetangga, dan sesama lainnya. Dan kita perlu tahu bahwa puasa ini kan seperti halnya madrasah untuk perbaikan diri. Jadi jangan dikira kita hanya mau memperbaiki diri ketika bulan puasa. Setelah puasa kita
kembali lagi ke setelan pabrik. Jangan sampai seperti itu pemirsa. Tapi puasa ini adalah momentum Allah beri kita waktu 1 bulan supaya kita terbiasa. Pembiasaan diri kita 1 bulan ini supaya setelah bulan puasa pun kita masih menjadi orang yang baik, orang yang soleh secara pribadi dan sosial. Karena masih ada bekas keimanan yang tersisa pada kita. Oleh karenanya setelah puasa selesai, kita jangan mengabaikan dengan yang namanya ibadah setelah bulan puasa. Selalu meningkatkan iman dan takwa dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Orang puasa ini kan dilatih untuk lapar. Ketika orang lapar maka dia nafsunya harus ditahan, kemudian akan berimplikasi kepada dia menjadi orang yang mampu menahan diri dari menyakiti orang lain, berkata keji dan lain sebagainya. Pembiasaan puasa ini sangat penting sekali buat kepribadian kita. Puasa kita dilatih untuk menjaga lisan supaya tidak berkata kotor dan lain sebagainya. Orang puasa dilatih lapar, dia setelah terbiasa dengan lapar akhirnya akan menjadi pribadi yang empati terhadap orang lain, fakir miskin umpamanya. Itu kalau kita sudah terbiasa puasa, kita terbiasa merasakan lapar, dahaga, haus, susah payah, sehingga kalau ada orang lain, tetangga kita umpamanya, yang kelaparan, kurang makan, maka rasa empati kita harus kita munculkan, harus kita memberi kepada tetangga kita yang kekurangan. Bahkan kita sendiri sudah merasakan bagaimana sengsaranya orang lapar ketika dalam berpuasa. Puasa juga dapat membentuk etos kerjasama, di mana banyak sekali orang berjamaah, sholat, tarawih, itu bentuk pelatihan diri kita selama 1 bulan, supaya bisa melekat dalam diri kita, sehingga kita mampu punya rasa empati sosial, kita punya rasa kerjasama sosial, sehingga menjadi pribadi yang mampu berhubungan baik dengan sesama. Kita sahur bareng, saling memberi makan kepada saudara kita, jamaah tarawih dan lain sebagainya. Jadi puasa ini bukan hanya ketika siang hari, kita malam hari juga banyak melakukan amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk diri kita dan untuk pembentukan karakter sosial kita. Puasa kita dilatih jujur, jangan sampai kita batal puasa, ngakunya tidak batal puasa. Oleh karenanya kalau orang yang sudah puasa dengan minimal kualitas kedua tadi, yaitu yang mampu menjaga, selain menjaga pembatal puasa, juga mampu menjaga anggota tubuh, harusnya akan menjadi pribadi yang baik, tidak akan korupsi, tidak akan berbohong dan lain sebagainya. Bahkan diriwayatkan kan bau orang puasa ini bagaikan bau minyak kasturi ya. Tapi lebih baik bau orang berpuasa daripada bau orang yang bohong. Maksudnya ialah memang orang berpuasa ini karena seharian tidak makan dan minum, ketika bau itu adalah ujian bagi kita, dan insya Allah kelak di akhirat akan seharum kasturi. Tapi meskipun bau itu masih jauh lebih mending daripada bau orang yang berbohong, berkata buruk. Oleh karenanya puasa ini lebih baik daripada hal-hal tersebut tadi, yang kata bohong dan lain sebagainya. Bahkan di akhir bulan puasa kita diwajibkan sebelum Idul Fitri itu membayar zakat fitrah, yang biasanya banyak penerima zakat fitrah ini adalah fakir miskin. Itu salah satu bentuk kepedulian kita, pensucian diri kita. Zakat ini kan untuk pembersihan jiwa raga, makanya untuk pembersih jiwa ini zakat ini wajib dikeluarkan oleh orang yang setelah berpuasa sebelum Idul Fitri. Di saat hari raya itu dia ada hal yang bisa dimakan, kalau enggak punya sama sekali ya dia termasuk orang yang menerima. Dan lebih-lebih zakat fitrah ini nanti kalau kita kembangkan lebih luas lagi dapat menjadi tazkiyatun nafas, pembersih jiwa. Jadi jiwa kita bersih setelah kita berpuasa, menahan
lapar, haus, menahan dari berhubungan suami istri bagi yang sudah berpasangan ya. Kemudian mampu menjaga lisan, anggota tubuh dari menyakiti, mencaci orang lain. Hati pikiran kita juga terjaga dari kemaksiatan dan kita bisa selalu ingat kepada Allah ketika kita mau berbuat buruk, ingat bahwa Allah selalu ada di mana-mana. Itulah orang-orang yang ihsan, yang baik dalam perspektif agama Islam. Oleh karenanya dalam kajian ilmu akhlak pun seperti itu. Ada akhlak kita kepada Allah, bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah, akhlak kita kepada sama manusia, kita berbuat baik, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Begitu juga sebagaimana dalam prinsip ekoteologi, akhlak kita kepada alam semesta, kepada flora fauna, kepada tumbuhan, kepada hewan dan lain sebagainya. Itu semua akan tercapai jikalau puasa kita berkualitas. Paling tidak puasa kita tingkatan 2 lah, puasanya orang soleh, mampu, selain mampu menahan pembatal puasa, juga mampu menahan anggota tubuh kita dari kemaksiatan. Oleh karenanya dapat kita simpulkan bahwasanya puasa yang benar dan baik sesuai tuntunan syariah yang berkualitas maka akan menghasilkan pribadi sosial yang baik. Demikian yang dapat saya aturkan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.